Jadi warga itu nggak terus langsung gagah-gagahan gitu, tapi itu adalah pintu pembuka kita untuk belajar banyak hal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan kali ini adalah momen yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Saudara-saudara kita yang lain berasik-asik ria di rumah, dia nggak ngapa-ngapain, tapi kita adalah manusia-manusia terpilih yang diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati indahnya pemandangan alam semesta ini. Senang sekali Mbak Rizky di sini bisa kumpul bareng kalian. Sebenarnya nggak usah kaku-kaku ya, pokoknya ya apa ya, Mbak Rizky sendiri juga lagi belajar gitu loh bareng kalian sama-sama di sini. Ya intinya apa ya, ketika kita pergi di alam bebas seperti ini, meninggalkan rumah kita dengan banyak sekali kenyamanannya, kasur empuk, terus selimut yang hangat gitu ya. Tapi kita di sini kita melihat pemandangan, kemudian kita laku jalan di alam ini tuh secara tidak langsung dari menurut Mbak Rizky sendiri ya, cuman sharing-sharing kan ya ini. Menurut Mbak Rizky sendiri itu seperti mendidik kita secara tidak langsung gitu loh. Kita ya intinya apa, dari bawah ke atas itu kan kita perlu perjuangan. Ya begitulah hidup. Ya, hidup ya seperti itu, kita harus selalu berproses seperti itu. Terus belajar dari bawah sepertinya berat gitu ya, tapi apa ya, kalau di atas gini pemandangannya itu terbalaskan ya, seperti itulah. Pasti hidup itu ada timbal baliknya. Pokoknya kalau Mbak Rizky sih pesennya apa ya buat nggak adik-adik sih, mungkin ini ada yang lebih tua dari saya ya. Hanya Sampai nomornya piro Mas? Oh 17. Di sini ada yang lebih dari 23 tahun. udah Ada. semua enggak? Mbak Rizky umurnya baru mau 23 tahun. Tadi Mbak Rizky buka, tapi Mbak Rizky belum kenalan ya, nama panjangnya siapa, dari mana, tiba-tiba ngobrol, suruh gatek, kayak ngantuk, mending aku ngalamunin yang indah-indah aja gitu ya. Ya pokoknya di sini sharing-sharing. Sebelumnya kenalin, nama Mbak Sri Rizky Anissa. Kalau ketemu besok, kita kan saudara ya, kalau ketemu di jalan bisa saling tegur sapa gitu. Nama saya Mbak Sri Rizky Anissa, kalian bisa panggil Mbak Sri apa Mbak Rizky, tapi biasanya Mbak Rizky. Kalau di Semarang Mbak Rizky, Mbak Sri. Mbak Rizky dulu pertama gabung latihan SD itu kelas 1 SMK. Jadi dulu Mbak Rizky pertama latihan itu di SMK Bawen, kemudian latihan kurang lebih 2,5 tahun atau 2 tahun ya. Terus kemudian pada tahun 2013 itu Mbak Rizky disahkan menjadi warga seperti itu. Tapi kalau menurut Mbak Rizky sebenarnya warga itu apa ya, jadi warga itu nggak terus langsung gagah-gagahan gitu, tapi itu adalah pintu pembuka kita untuk belajar banyak hal. Kalau kita dari prapolos, polos, jambon, ijo, putih kecil, kemudian mori, itu kita pasti diajari keesdaan, kemudian diajari dilatih juga sama pelatih kita senam jurus. Tapi ketika kita udah menjadi warga, kita bisa belajar apapun itu secara lebih luas gitu. Kalau dulu sih pikirannya Mbak Rizky gini, apa ya, seenggaknya ya Mbak Rizky nggak baik misalnya Mbak Rizky nggak baik, tapi Mbak Rizky ingin menemukan circle pertemanan atau lingkungan yang baik gitu loh. Jadi secara nggak langsung circle pertemanan itu atau lingkungan yang positif itu nanti apa ya, sedikit banyak itu membuat Mbak Rizky menjadi seperti lingkungan gitu. Jadi yang misalnya yang dulunya nggak baik bisa jadi baik ya. Pokoknya saya Mbak Rizky pesannya apa ya, ada yang SMP kan ya, SD nggak ada ya, SMP kan, SMP ada yang SMP, SMA, kuliah. Semakin kalian apa ya ke depan, semakin kalian lebih dewasa itu nanti apa ya, harus pintar-pintar menemukan ruang tumbuh yang baik untuk kalian gitu. Soalnya sekarang kan apa ya, pergaulan atau itu kan mempengaruhi ya. Jadi kita
Mbak Rizky salut banget sama adik-adik ini, teman-teman semua yang mau capek-capek latihan gitu ya. Pokoknya apapun itu ketika kalian lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, kalian mau latihan sungguh-sungguh, pasti kalian menemukan hasil yang maksimal seperti usaha kalian gitu. Makanya kalau latihan kan waktu jadi siswa ya, masnya bilang yang sungguh-sungguh gitu ya. Yang sungguh-sungguh ya itu nanti kalian panennya ya sesuai dengan apa yang kalian belajar. Kalau kalian sungguh-sungguh pasti ya. Jadi kan kadang kalian ngapain sih latihan silat, kesel tok, keringetan, reget juga, kena lemah. Mending nih ngomah kemulan. Loh, enggak. Kan selain olahraga, bela diri, keesaan yang dituturkan mas-mas itu biasanya kan secara nggak langsung membuat mindset kalian, oh seenggaknya apa, kita bisa membedakan mana yang hak, yang mana yang batil, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bagaimana kita memperlakukan sesama makhluk hidup dengan baik, sesama saudara dengan baik, penyambung tali silaturahmi. Ini kan nggak pada kenal kan ya, nggak pada kenal, tapi ketika kita dijadiin satu di forum PSHT ini, semua saudara, semua melebur jadi satu, meh kue umai kono, meh kue umai kono, kita semua saudara, satu lambang persaudaraan, setia hati terate. Mbak Rizky juga gitu, dulu Mbak Rizky ketika kuliah di Semarang, Mbak Rizky merasa perantauan dari Ambarawa, Mbak Rizky nggak punya saudara. Di sana ada PSHT, di sana ada sedulurnya kita, saudara kita. Secara nggak langsung kita langsung terhubung, kemudian menjalin tali silaturahmi, kemudian apa-apa tuh enak gitu loh Cik, nanti dibantu banyak saudaranya seperti itu. Ya pokoknya pasti banyak positifnya lah ya kalau kita latihan di PSHT itu. Ya Mbak Rizky pesannya pokoknya tetap selalu semangat ya. Yang masih prapolos, polos itu langkah kalian masih panjang. Kalian bisa belajar banyak hal, apalagi ini yang calon warga ini ya. Kalian ki ibarat uang jegur ning kali ki wis teles setengah. Terus langsung langi sisan ngono lho. Jadi jangan setengah-setengah ketika kamu niati dengan sungguh-sungguh gitu ya. Yang calon-calon warga ini ya. Besok kalau misalnya sama adiknya itu ya kita memang mengajarkan adik-adik kita untuk disiplin ya, disiplin di ketika di latihan tuh kita ya keras itu nggak apa-apa, karena keras itu mendidik kita untuk disiplin, tapi ojo langsung nganu yo, ojo langsung apa terus gagah-gagahan adine terus ditempelenge sak penake dhewe ngono. Ah biyen aku dienekke aku meh bales ah ngono. Aku bilang aku biyen aku dienekke terus saiki aku kayak bales ah. Terus nek sambung sisa keluarga yang ngomong ngono ya nek pesane Mbak Rizky ya. Jadi empan papan lah. Jadi empan papan nek wayahe emang serius, ya serius. Nek wayahe apa santai ya santai. Ya pokoknya bagaimana caranya merangkul. Jadi ketika ada orang mau ikut PSHT, kenapa sekarang kuncinya kenapa orang selalu ikut PSHT terus merotoli? Merotoli mungkin itu kan karena apa ya? Ketika dia masuk latihan, kemudian kita memberikan gemblengan yang melebihi porsi apa kemampuan dia, ngono mas putih-putih ya, tapi aku ngandani ya. Jadi anu apa ya rasane ki terus aku ning kono kesel, aku ning kono disio-sio apa ngene apa piye ngono. Terus akhirnya dia merotoli gitu. Ya enggak ya diberi sesuai porsi orang aja lah. Kan setiap orang individu itu masing-masing dia punya kemampuannya sendiri gitu. Jadi semoga dengan persaudaraan setia hati terate ini kita bisa membumikan PSHT organisasi yang besar ini di wilayah kalian masing-masing nanti. Terus ya mengabdi dengan ikhlas ya, mengabdi dengan ikhlas koyo mbak-mbak mas-mas iki lho, apa ya dibayar kayak ngelatih kalian tuh apa ya dibayar kan enggak, tapi mas-mas sama mbak-mbak sukarela dengan ikhlas tulus supaya kalian menjadi saudara kami gitu loh. Lah harapan Mbak Rizky juga gitu, ketika ini yang putih-putih calon warga ini besok seperti itu juga gitu loh. Jadi warga terus ngilang. Nek ono acara terus pura-pura budek, pura-pura nggak tahu padahal saudaranya butuh bantuan gitu. Jangan gitu ya. Jadi kita harus pupuk solid lah, solid. Oh, ono PSHT. Oh, kayak masih ono duwe gawe dulure ngene langsung. Gitu. Ono latihan iki, ayo memang latihan. Siswa-siswa ada semangat latihan. Nah, ya pokoknya semua tuh ada impactnya lah, ada timbal baliknya gitu ya. Pokoknya tetap selalu semangat,
pokoknya lakukan hal yang positif, selalu banyak bersyukur. Intinya saya senang kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini di alam gini, karena alam itu kan saudara kita ya, makanya kita harus bersyukur, kita harus jaga, jangan rusak, karena kita di dunia ini berbarengan sama alam, makanya kita harus senada dan seirama ya. Kita harus sama-sama jangan merusak alam dengan kelakuan-kelakuan kita ya, karena ya kalau Mbak Rizky pikir dengan semakin banyak kegiatan-kegiatan tadabbur alam seperti ini tuh kita semakin terbuka bahwasanya Tuhan itu menciptakan alam yang begitu luas ini, dan kita itu hanya setitik, manusia itu hanya setitik, kita nggak ada apa-apanya, harus kita banyakin syukur. Mungkin cukup itu aja dari Mbak Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kan cuma sharing-sharing ya, mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara banyak yang lebih berpengalaman dari saya, itu pasti. Kita di sini pokoknya harus belajar, hidup itu harus selalu belajar dan belajar, berproses menuju yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PST